komma ut dit så hänger vi lite. Vill du testa? Här borta på Staycation som gäller. För Mary. Batman. Vilken buss? Cerita berawal dari pelarian seorang influencer spesialis bedak salisir yang sedang dikejar oleh sosok misterius di dekat sebuah danau. Terlihat ia sangat ketakutan karena orang yang mengejarnya mengenakan topeng yang terbuat dari besi. Lalu wanita ini melakukan siaran langsung agar para followersnya bisa mengetahui apa yang ia alami. Kematian si influencer cantik benar-benar menggegerkan negara Rusia. Terlebih di lokasi danau itu dulunya sudah banyak orang yang dikabarkan menghilang secara misterius. Kasus si wanita itu pun viral dan sering dibahas para konten kreator, bahkan emak-emak real yang doyan posting konten unfaedah. Gua mah heran ya, mau di jalan mau di sosmed, kalau emak-emak sudah turun tangan kacau tatanan yang sudah tertanam. Keviralan danau itu sempat menjadi daya tarik para wisatawan, terutama para konten kreator spesialis pemburu juri. Terlebih kasus kematian si influencer banyak juga yang gak percaya dan hanya dianggap sebagai settingan semata. Beberapa waktu berlalu, kita beralih ke perjalanan pasangan kekasih Elin dan Diman yang tergabung dalam komunitas influencer K-pop, di mana mereka dan para influencer lain berniat untuk berkemping di sebuah danau yang sering dibicarakan netizen itu. Setelah melewati kawasan pertambangan yang terlihat sepi, mereka pun tiba di lokasi parkir perkemahan Danau Ceria. Di tempat ini pun mereka bisa melihat para influencer lain yang sudah lebih dulu datang. Akan tetapi Elin baru tahu ternyata mantannya Diman yang seorang selebgram ikutan juga ke acara ini. Hingga ia pun curiga jika pacarnya ini mau PDKT lagi dengan wanita yang bernama Yosan itu. Lalu Diman berusaha menyangkal tuduhan Elin. Lagian mantannya itu sudah punya pacar sesama influencer juga. Jag älskar dig. Okej, så vi kommer komma ut dit, så hänger vi lite. Sen går vi och lägger oss, sen när vi vaknar dagen efter. Men vi fortsätter göra content ihop. Tjena! Vad händer? Tjena Jens. Välkomna till en ny vlogg. Saat keenam influencer ini bertemu, Yosan membuat vlog pertamanya untuk menceritakan lokasi danau yang memiliki perkemahan mewah dengan fasilitas lengkap pula. Yosan pun begitu happy karena ia dan pacarnya bisa membawa para influencer lain untuk bersenang-senang di tempat ini. Timmarna har faktiskt hela gått med dig. Sampailah Elin dan teman-temannya di kediaman si pemilik danau yang sudah beberapa bulan ini sepi pengunjung. Lalu pacar Yosan yang bernama Jen mencari si pemilik yang telah mengundangnya ke tempat ini. Rupanya si pemilik danau sedang sibuk ngoprek biltor bersama istrinya. Pria bernama Ulf ini pun merasa senang karena Jen membawa banyak influencer untuk mempromosikan perkemahannya yang sudah mau bangkrut. Ia pun berharap dengan bantuan Jen dan teman-temannya, tempat ini kembali ramai seperti dulu. Kan du hjälpa mig med det här? Ja, visst. Hela stället till. Har ni fler såna här? Sambil pamerin wifi 100 Mbps-nya, Ulf meminta Yosan dan yang lain untuk menyebutkan hal yang baik-baik tentang perkemahan ini. Karena selain tempatnya yang indah, perkemahan ini pun punya banyak fasilitas untuk memanjakan para wisatawan. Kemudian Ulf membawa mereka ke sebuah pulau di tengah danau yang akan menjadi lokasi camping para influencer selama beberapa hari.
Sambil menuju pulau, Jen dan Yosan kepo dengan sosok bernama Merit yang santer dibicarakan para netizen. Kemudian Ulf menceritakan bahwa sosok bertopeng itu hanyalah mitos warga lokal daerah ini saja, di mana pada abad ke-17 ada seorang wanita yang dituduh mendalami ilmu sihir dengan menumbalkan para bocil dan memangsanya. Hingga suatu ketika, wanita itu dihukum oleh warga dengan memasangkan topeng besi dan memakunya. Dan menurut kepercayaan orang-orang dulu, Merit sembunyi di dasar danau untuk meneror para warga. Maka dari itulah, Ulf mengingatkan para influencer ini untuk jangan berenang di danau atau bahkan sekedar ngoprek permukaan danau. Mendengar kisah tersebut, para Gen Z ini mah boro-boro percaya. Lagian mana ada orang yang mampu bertahan di dalam air tanpa peralatan selam. Sesampainya di pulau, Ulf mengingatkan mereka untuk menggunakan radio jika perlu bantuannya, mengingat sinyal wifi tidak sampai ke tempat ini. Nu är det staycation som gäller. Här borta bor jag för Märit som bor Vätna. Vilken USP va? Setibanya di lokasi camp, Elin berniat untuk berkenalan dengan Yosan yang memiliki follower terbanyak di antara mereka. Tapi sayang, Yosan yang terlihat dingin malah sibuk ngedit video menggunakan capcut versi Mon. Setelah gagal bersalaman dengan si selebgram, mahasiswi kedokteran ini terlihat bingung mau ngapain. Lalu Yosan mengajaknya untuk berenang di danau daripada pelangak-pelongo di dalam tenda. Hur djupt är det? Vad sa du? Berbeda dengan teman-temannya yang begitu ceria, Elin terlihat galau apalagi si Yosan malah bebangkongan dengan pacarnya. Keadaan ini membuat Elin galau takut pacarnya balikan lagi dengan si Yosan Gum. Gusti nu agung. Elin jelas kaget oleh kegabutan Jen yang sedang pamerin drone berkameranya. Kemudian Elin heran kenapa Jen tidak cembokur melihat keakraban antara Yosan bersama Diman. Tapi daripada menjawab, Jen malah sibuk mainin drone yang sedang kelayaban di atas danau. Vill du testa? Men gud. Ja, du fixar det här. Vad är det? Vadå? Elin merasa melihat sesuatu di dasar danau. Namun menurut Jen mungkin itu cuma bayangan dari drone-nya saja. Elin meluapkan kekesalannya karena Diman tidak bisa menjaga perasaannya. Lalu Diman mengatakan bahwa kedekatannya bersama si mantan cuma untuk konsumsi para netizen yang selalu menyuruhnya untuk balikan lagi dengan Yosan. Selang beberapa saat, dua influencer lesbong sedang bobogohan di keindahan danau yang menyejukkan mata. Tapi tak lama kemudian, wanita yang bernama Ava berniat ganti celana akibat celengannya yang mulai rembes. Lalu ketika ada kesempatan, pacarnya yang bernama Kristen nyemil obat penenang kesukaannya. Di sore harinya, kini giliran Diman yang membuat video untuk para followersnya. Selama itu pun Jen begitu setia membantunya untuk mempromosikan keindahan danau ini. Subscribe. Jag känner mig lite off idag. Är det så? Så när ska du och Josse bli official då? Vi kör. Och när har du gjort 12? Va? What the fuck? Kom ner. Vad fan? Diman benar-benar kaget melihat darah di tangannya yang entah berasal dari mana. Lalu di tengah kepanikan semua orang, Jen merasa jika semua ini adalah ulah sosok Merit, si penyihir penunggu danau. Mendengar dongeng tersebut, lagi-lagi Yosan tidak percaya. Terlebih ia merasa cerita tersebut hanya untuk menarik minat wisatawan saja. Josse! Selang beberapa saat, Yosan masih kepikiran akan kejadian tadi yang membuatnya jadi gak betah tinggal di sini. Lalu Elin memaksa Jen untuk pura-pura mengakui jika semua itu adalah settingan. Ja, eller hur? Semua orang jelas panik melihat Kristen yang jatuh dan menghilang. Tapi ternyata, semua itu cuma prank yang dilakukan Kristen saja. Så vet du hur dyr den här tröjan är? Saat yang lain menganggap Diman sedang ikut-ikutan ngeprank, ia berusaha mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah menarik kakinya.
Ketika Diman dan Jen kembali ke dermaga, mereka meyakinkan teman-temannya bahwa memang ada sesuatu yang menarik mereka. Lalu tiba-tiba, mereka kaget karena kini giliran Ava yang diserang sosok di kedalaman danau. Sungguh tak disangka ceker Ava hampir buntung dan entah diserang oleh apaan. Kemudian mereka bergegas memberikan pertolongan pertama sebelum Ava kehilangan banyak darah. Di tengah kepanikan semua orang, Yosan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Ulf. Ia pun meminta agar Ulf segera datang dan membawa mereka pergi dari pulau imut ini. Kemudian Elin meminta obat penenang kepada Kristen untuk mengurangi penderitaan yang dirasakan teman mereka. Mereka sedikit merasa lega karena Ulf katanya akan segera datang. Lalu tiba saatnya Elin akan mengguyur kaki Ava dengan alkohol untuk mengurangi resiko infeksi. Singkat waktu, Ulf akhirnya datang di tengah ancaman sosok di dalam danau yang bisa kapan saja melakukan serangan. Vad händer? Upp på paddling. Vad håller du på med? Karena Ulf turut menjadi korban, mereka terlihat bingung dengan apa yang harus dilakukan. Apalagi perahu si pemilik perkemahan itu berada jauh di tengah danau. Dan karena gak mungkin berenang mengambilnya, mereka terpaksa akan bertahan di dalam tenda sementara waktu. Di malam harinya, hujan menambah suasana mencekam di daerah yang sangat jauh dari pemukiman ini. Mereka pun bertahan sambil memikirkan sosok apa yang sebenarnya bersemayam di dalam danau itu. Kemudian Diman berkata apa mungkin itu adalah sosok Merit yang pernah diceritakan oleh Ulf. Fan, annars skulle det vara. Lengkap sudah ketakutan mereka saat listrik di tempat ini tiba-tiba matot. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara kelenceng tukang es cendol dawet yang menurut kepercayaan adalah tanda dari kedatangan sosok Merit. Dirasa sosok misterius itu pergi, Elin gak kuat menahan rasa penasarannya. Ya masa iya ada sosok penyihir seperti yang dikatakan Ulf. Meskipun takut setengah mati, Elin yang sudah muak bertekad untuk melakukan perlawanan. Ia pun terus mengikuti kemana suara lonceng yang masih samar-samar terdengar. Rupanya Elin tak cukup berani melawan sosok penunggu danau yang sepertinya adalah seorang wanita. Kejadian ini membuat mereka sadar bahwa sosok tersebut bisa juga melakukan terornya di daratan. Tapi apa mungkin karena hujan, si pembunuh influencer itu bisa ke darat? Selang beberapa saat, Jen menyuruh Yosan untuk merekam keadaan mereka. Karena meskipun belum bisa ngupload, setidaknya mereka sudah mendokumentasikan kejadian aneh ini. Kristen curhat akan kelesbongannya bersama Ava yang selalu digibahin orang-orang. Ia pun berharap pacarnya itu baik-baik saja meskipun mendapatkan luka serius di kakinya. Di tengah serangan si penunggu danau, Jen mengajak mereka untuk segera berlindung di tempat spa. Mendengar ajakan tersebut, Yosan buru-buru pergi tanpa menghiraukan Ava yang masih terbaring pingsan. Tanpa Elin dan teman-temannya ketahui, Kristen Tisoledat hingga membuat kakinya keseleo dan sulit berjalan. Lalu tiba-tiba, ia mendengar kedatangan si penunggu danau. Jen melarang siapapun yang akan menolong Kristen karena hanya akan menambah jumlah korban saja. Terlihat Elin pun kesal karena menganggap Jen tidak peduli kepada teman mereka.
Fokusera. Di keesokan paginya, mereka mulai berani keluar setelah si penunggu danau melukai dan menculik Kristen. Sementara Elin masih setia merawat Ava, yang kini semakin memprihatinkan. Selang beberapa saat, mereka memikirkan cara untuk bisa mengambil perahu tanpa diserang si penunggu danau. Lalu dengan santuinya Yosan menyarankan agar mereka menjadikan Ava sebagai umpan. Toh menurutnya Ava bentar lagi akan meninggoy akibat luka di kakinya. Bacotan Yosan tentu saja membuat Elin marah dan semakin benci terhadap selebgram sombong ini. Tapi bagi Diman, ide mantan gue boleh juga tuh. Saat Elin merenung di tepi danau, Diman menjadikannya kesempatan untuk melakukan rencana Yosan. Singkat cerita, Diman dan Yosan melarung Ava ke tengah danau untuk mengalihkan perhatian sosok misterius itu. Lalu Diman buru-buru ambil posisi untuk segera mengambil perahu. Di tengah kelakuan Yosan yang semakin menggila, Elin menyuruh Yosan untuk jangan mengorbankan Ava karena ia sendiri yang akan mengambil perahu. Elin berkata jika mereka bisa keluar dari pulau ini, ia tidak mau melanjutkan hubungan mereka. Ia pun kembali menyebutkan rencananya untuk mengambil perahu demi melindungi Ava. Tapi sebelum itu, ia akan mengurus dulu kaki temannya itu yang sudah mengalami pembusukan. Selang beberapa saat, Jen dan Elin menyiapkan operasi dadakan untuk mengamputasi kaki Ava menggunakan teknik psikopat. Sementara Ava sedang sibuk mengumpulkan keberanian karena memang cara ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Di sisi lain, dua makhluk tak berguna sedang duduk pasrah bak menunggu di ruang tunggu, sambil meratapi penyesalan atas apa yang telah mereka perbuat. Det kommer gå bra. Du måste lita på mig. Setelah operasi berhasil dilakukan, Elin punya ide untuk menggunakan kaki Ava sebagai umpan daripada terbuang sia-sia. Ia pun akan berkolaborasi dengan Jen untuk menerbangkan potongan ceker Ava ke tengah danau. Saat kaki Ava diterkam si penunggu danau, Diman menyerobot tugas Elin sebagai bentuk rasa bersalah kepada pacarnya ini. Setelah berhasil mencapai perahu, Diman bergegas untuk membawanya ke pulau. Akan tetapi ia baru tahu bahwa perahu ini sudah disabotase oleh si penunggu danau. Dan hingga pada akhirnya, ia menggunakan tongkat Sun Gokong untuk sampai ke pulau. Lalu ketika yang lain sibuk mengurus Ava, Yosan malah anteng merekam momen yang menurutnya bakalan viral. Elin pun auto marah dan menyuruh Yosan untuk lebih berguna bagi teman-temannya. Här, ta din jävla mobil. Det är det enda du har. Dari kejadian ini mereka tahu bahwa si penunggu danau tidak ingin mereka pergi. Terlihat Diman dan teman-temannya pun bingung karena mereka sudah tidak memiliki dayung. Dan ya karena tak ada cara lain, Jen memberanikan diri untuk mendayung perahu menggunakan tangannya saja. Börjar regna. Saat mereka sibuk menolong Yosan, sosok penunggu danau mengambil Ava yang masih pingsan. Apakah sang penunggu danau dua orang?
Untung saja Yosan keburu berhasil menemukan Ava yang telah ditinggalkan si penunggu danau. Bahkan mereka pun sampai ke tepian dengan selamat ketika hujan mulai kembali turun. Mereka panik dong, takut si penunggu danau ke darat lagi. Lalu tiba-tiba mereka merasa bahwa Jen akan mengorbankan diri demi keselamatan Yosan dan teman-temannya. Singkat cerita, mereka berlindung di kediaman Ulf daripada pergi ke mobil dan menjadi sasaran empuk si penunggu danau. Lalu ketika Yosan menginjak sinyal Wi-Fi, ia kesal karena belum sempat konekin HP-nya. Keadaan ini mengharuskan mereka untuk menyetel ulang router yang berada di dalam gudang. Dan karena gak ada yang berani pergi, seperti biasa Elin akan melakukan misi yang bisa mengancam nyawanya. Ser du något? Ja. Ja. Melihat tombol reset yang imut dan cukup dalam, Elin menyiapkan paku untuk mengatasinya. Rupanya jasad Kristen disembunyikan si penunggu danau di dalam gudang. Lalu Elin segera menyelesaikan misinya agar bisa cepat kembali ke dalam rumah. Di waktu yang sama, Diman dan Yosan masih anteng memantau misi Elin dengan menggunakan kamera. Lalu tiba-tiba, mereka melihat si penunggu danau yang sedang berjalan ke arah gudang. Akhirnya Elin berhasil melumpuhkan si penunggu danau berikut menyelesaikan misi memperbaiki Wi-Fi. Lalu ia menceritakan tentang jasad Kristen dan si penunggu danau yang entah sudah tewas atau belum. Namun satu hal yang paling penting, sosok tersebut bukanlah penyihir atau Murad Merit seperti cerita Ulf. Karena Elin merasa yakin yang baru saja berduel dengannya adalah manusia biasa. Lalu ketika Wi-Fi sudah terhubung, Yosan bergegas untuk memanggil bantuan. Entah apa yang terjadi, sinyal Wi-Fi mendadak menghilang. Lalu tiba-tiba, si penunggu danau yang tadi kembali bugar untuk melanjutkan perburuannya. Mereka tidak menyangka sosok penunggu danau ini adalah Ulf. Lalu tanpa mencari tahu apa alasan Ulf melakukan semua ini, Diman dan Yosan berniat untuk langsung menghabisinya. Mereka kembali dikagetkan oleh sosok penunggu danau kedua yang tak lain adalah istrinya Ulf. Terlihat Elin pun cuma bisa menangis setelah wanita bernama Koza ini menembak pacarnya sampai meninggoy. Hur hade du tänkt att lösa det här? Singkat cerita, Elin dan teman-temannya disekap di ruang basement. Lalu ketika Yosan memohon untuk dibebaskan, Koza mengatakan bahwa Yosan tadinya memang akan ia bebaskan agar menyebarluaskan teror sosok Merit si penunggu danau. Namun karena identitas ia dan suaminya sudah ketahuan, Koza berniat untuk menghabisi Yosan saja. Kemudian Ulf menambahkan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kawasan danau agar tidak dibeli oleh pihak pertambangan. Masih ingat dong dengan pertambangan tadi yang terlihat sepi? Karena jika dongeng Merit itu benar-benar ada, pertambangan mana mau membelinya. Terlebih bagi Ulf ini bukanlah tentang duit, melainkan ia ingin terus menjaga kawasan danau warisan leluhurnya. Dan tiba saatnya, Koza akan menghabisi Yosan terlebih dulu. Sko, så att de kan köpa upp allting. Vad tror grabben säger om det? Ingen kommer tro er. Tepat pada waktunya Ava menjedor kedua psikopat ini sebelum Elin menjadi korban selanjutnya. Lalu dengan susah payah Ava lanjut untuk melepaskan ikatan Elin. Ava,
Akhirnya Koza benar-benar matot menyusul kepergian suaminya ke alam baka. Elin baru tahu ternyata Jen adalah anak dari kedua psikopat itu. Hingga ia pun gak heran dengan alasan Jen yang membawa para influencer ke tempat ini. Jen yang tentunya masih hidup kecewa karena semuanya malah jadi seperti ini. Ia pun mengakui apa yang dilakukannya semata-mata untuk melindungi satu-satunya aset yang dimiliki orang tuanya. Tapi bagi Elin cara yang dilakukan keluarga Jen jelas salah karena sudah mengorbankan banyak orang. Lalu ketika Jen terlihat menyesal, Elin mengajaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Nej, jag måste fortsätta. Siapa sangka niat Jen yang membawa Yosan dan para influencer adalah untuk menciptakan konspirasi tentang horornya danau milik keluarganya. Mereka pun menggunakan mitos warga lokal untuk menakut-nakuti pihak penambang yang selalu memaksa Ulf agar menjual kawasan indah ini. Kelakuan keluarga ini pun diawali dengan menghabisi si influencer di awal film tadi. Tapi sayang, ketika Elin dijadikan korban selanjutnya, ia dan Ava berhasil menghancurkan cara salah yang dilakukan keluarga Jen. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video-video lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.